Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharan Yunikwesya dengan NIM Y00231766 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Yang pertama ada sirkulasi fetal. Nah, di sini sistem peredaran darah janin sangat berbeda dengan peredaran darah orang dewasa. Sistem rumit ini memungkinkan janin menerima darah beroksigen dan nutrisi dari plasenta. Ini terdiri dari pembuluh darah di plasenta dan tali pusat yang berisi dua arteri umbilikalis dan satu vena umbilikalis. Sirkulasi janin ini melewati paru-paru melalui saluran yang dikenal sebagai ductus arterius. Hati juga dilewati melalui ductus venosus dan darah dapat mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen oval. Denyut jantung janin yang normal adalah antara 110 sampai 160 denyut per menit. Jika dibanding dengan orang dewasa, janin mengalami penurunan pengisian ventrikel dan penurunan kontraktilitas. Sirkulasi janin ini mengalami transisi yang sangat cepat. Setelah lahir, untuk mengakomodasi kehidupan di luar rahim, pemahaman manusia terkadang sirkulasi janin berawal dari janin domba. Namun USG dan magnetic resonance imaging atau MRI selama masa janin kini memberikan informasi rinci. Terdapat perbedaan colok dalam sirkulasi janin yang jika tidak dibentuk dengan tepat dapat menyebabkan penyakit pada masa kanak-kanak atau dewasa. Di sini ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambaran singkat, sistem orang dewasa rata-rata terdapat 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Curah jantung kira-kira 5 liter per menit, dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistematik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonar. Pada orang dewasa, darah teroksidasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava dan setelah melewati ventrikel kanan. Sulus curah jantung melewati arteri pulmonaris ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas darah teroksigenasi, kemudian kembali melalui vena pulmonaris ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Di sini ada sirkulasi fetal sebelum lahir. Sirkulasi janin yang sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas sering terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenisasi uh, paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai adanya pirau interkardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam sirkulasi janin. Yang pertama ada arteri vena umbilicalis, kemudian ada ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus. Di sini sirkulasi fetal sebelum lahir kalau di hati itu darah teroksigenisasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilikalis yang tercabang menjadi vena umbilikalis kiri dan kanan di hati. Vena umbilikalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilikalis ini kini tercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior atau IVC. Campuran darah teroksigenasi atau dari ductus venosus dan teroksigenasi dari hati dan seluruh tubuh. Kemudian masuk ke atrium kanan melalui IVC juga bercampur dengan SPC atau pemisah darah 50/50 yang masuk ke jantung dari SPC dan IVC. Kalau di jantung dan paru-paru, itu karena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, arteri pulmoner berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia ini akhirnya menyebabkan vasokonstriksi paru
yang pada gilirannya meningkatkan resistansi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa. Tekanan di sisi kanan jantung lebih tinggi, akibatnya afterload ventrikel kanan meningkat menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arterius antara arteri pulmonalis dan aorta. Foramen ovale antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru memasuki atrium kiri dan langsung aorta untuk kemudian dipompa di sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen pompa ke tubuh. Aorta bercabang dua menjadi arteri ilaka komunis kanan dan kiri. Yang selanjutnya terbagi menjadi arteri ilaka internal dan eksternal. Masing-masing arteri ilaka internal membentuk arteri umbilikalis yang berjalan sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini berlanjut hingga akhir. Kemudian sirkulasi fetal setelah lahir. Setelah lahir ini udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah, penurunan afterload di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen oval. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintasi ductus arteriosus juga terbalik, dengan darah awal dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, otot polos di dinding ductus arterius mengerut, kemudian akhirnya menutup sepenuhnya atau membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit membentuk ligamen bundar hati, ligamen venosum hati, dan arteri vesikalis superior. Kemudian ada hemoglobin fetal di sini memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibanding dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin mengikat oksigen lebih kuat dan kemungkinan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibanding dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya pada tekanan parsial oksigen tertentu, tekanan oksigen hemoglobin lebih jenuh dibanding hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin, namun jumlah ini turun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayi terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan, yang akan mengurangi pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuh. Kelainan kongenital ini ada PFO. Apa sih PFO? Patient foramen oval adalah kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Saat di dalam kandungan, jantung janin memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri janin yang disebut foramen oval. Dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala. Meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke ketika penderita dewasa. Foramen oval merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Normalnya, lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan. Patient foramen oval atau PFO ini adalah istilah untuk foramen oval yang tidak menutup setelah bayi lahir. Kemudian ada PDA. Apa sih PDA? Nah, PDA ini adalah patient ductus arteriosus, adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran. Kondisi ini dicirikan oleh adanya lubang atau shunt yang pasien persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut dengan ductus arteriosus. Sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta arteri mengalihkan darah dari paru-paru bayi saat lahir
saat dan bayi menerima oksigen di sirkulasi ibu. Nah, lubang sambungan ini normal sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun pada saat kelahiran, ductus arteriosus ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Pada bayi PDA, ductus arterius tidak menutup sehingga darah yang kaya oksigen antara bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah dan tidak memerlukan pengobatan. Namun, lubang yang besar dan dibiarkan tidak dapat diobati menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Kondisi ini akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Penyebab PDA tidak diketahui. Faktor genetik mungkin memainkan peran defek pada satu atau lebih gen dapat mengakibatkan gagal ductus arteriosus untuk menutup secara normal setelah lahir. PDA merupakan jenis kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Kalau FCD ini adalah ventricular septal defect atau defek septum ventricle. Adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi bayi lahir atau kogenital. Kelainan jantung ini berada di dinding atau septum pemisah ruang bawah atau bilik jantung atau ventricle dan memungkinkan darah mengalir ke sisi kanan jantung. Normalnya sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan sisi kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. VCD ini memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah terdeoksigenasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Hal ini membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras dalam ukuran kecil. VSD bisa saja tidak menimbulkan gejala, dapat menutup dengan sendirinya. Sementara itu, FCD berukuran sedang dan besar kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi. Defek septum ventricle terjadi selama kehamilan jika dinding terbentuk di antara kedua ventricle tidak sepenuhnya berkembang, sehingga menimbulkan lubang. Kalau ASD ini, atrial septal defect adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seorang bayi dilahirkan. ASD ini terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, mengalami peregangan dan menambah beban pada jantung. Ini daftar pustaka di mana saya mencari beberapa referensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.